Mengerikan, Timnas Indonesia memimpin dengan market value paling mahal se-ASEAN setelah kehadiran Kevin Dix. Ole Roemeny sebentar lagi gabung Timnas. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, mohon klik subscribe channel ini, agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia kembali menggemparkan dunia sepak bola Asia dengan lonjakan luar biasa dalam nilai pasar mereka. Setelah kehadiran Kevin Dix, bek FC Copenhagen yang kini resmi dinaturalisasi, nilai pasar Timnas Indonesia melesat hingga mencapai 480,53 miliar rupiah. Angka fantastis ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sebagai timnas dengan nilai pasar tertinggi di Asia Tenggara dan menduduki peringkat ke-8 di seluruh Asia. Kenaikan nilai pasar ini bukan sekadar angka, tetapi merupakan cerminan perkembangan pesat sepak bola di tanah air. Dengan pencapaian ini, Timnas Indonesia berhasil menyalip Qatar dan bahkan mendekati negara-negara yang memiliki tradisi sepak bola yang kuat, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Di tengah gemuruh persaingan di Asia Tenggara, Indonesia tampil sebagai raja dengan nilai pasar yang mengesankan, jauh melampaui Thailand yang hanya mencatatkan 150,35 miliar rupiah, dan Malaysia yang berada di angka 110,81 miliar rupiah. Keberhasilan ini semakin diperkuat oleh strategi cerdas dalam menaturalisasi pemain, menjadikan Indonesia semakin bersinar dan kompetitif di panggung regional. Timnas Indonesia kini mencetak prestasi gemilang di pentas sepak bola Asia dengan menduduki peringkat ke-8, mengungguli negara-negara dengan tradisi sepak bola yang sudah mapan seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Dengan nilai kekayaan tim mencapai 4,83 triliun rupiah, 2,94 triliun rupiah, dan 829,97 miliar rupiah secara berturut-turut, Indonesia berhasil melampaui Qatar dan Yordania yang masing-masing bernilai 353,72 miliar rupiah dan 295,49 miliar rupiah. Keberhasilan ini menjadi cerminan nyata dari strategi cerdas yang telah diterapkan, menandai langkah maju yang signifikan dalam perjalanan sepak bola tanah air. Kevin Dix, pemain berbakat yang memiliki darah Indonesia Belanda, kini resmi memperkuat Timnas Indonesia. Dengan statusnya sebagai bek yang memiliki nilai pasar mencapai 69,53 miliar rupiah, kehadirannya seolah memberi angin segar bagi Timnas Indonesia mengangkat total nilai pasar menjadi 480,53 miliar rupiah. Angka fantastis ini menjadikan Timnas Indonesia sebagai raja di ASEAN, jauh meninggalkan Thailand yang hanya bernilai 150,35 miliar rupiah. Di tengah lonjakan nilai pasar, pelatih Shin Tae-yong dengan bijak tetap menaruh kepercayaan pada para pemain muda U22 sebagai fondasi masa depan tim. Ole Roemeny akan menjadi amunisi baru untuk Timnas Indonesia. Bermain untuk posisi striker, pemain FC Utrecht ini bisa jadi solusi untuk sektor penyerangan skuad Garuda. Masalah lini depan sering jadi sorotan karena Indonesia belum memiliki sosok tajam di depan. Ole Roemeny sendiri musim ini sudah bermain dalam 12 laga di Liga Belanda dengan kontribusi 2 gol. Hadirnya pemain tersebut cukup krusial karena Shin Tae-yong biasa mengandalkan Rafael Struijk di posisi striker. Struijk sendiri merupakan winger meski perlahan bisa cukup optimal saat mendapatkan tugas baru tersebut. Namun, krisis striker tajam masih jadi masalah di skuad Garuda dan ini harus segera diselesaikan. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menjelaskan bahwa proses naturalisasi oleh Roemeny masih berjalan. Sebelumnya, sang pemain sudah berada di Indonesia dan bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ritual jabat tangan jadi tanda bahwa Ole akan segera dipersiapkan menjadi bagian Timnas Indonesia. Ole Roemeny, sesuai info yang kami terima bahwa memang sekarang ini sedang proses ya, kata Sumarji kepada bolasport.com. Memiliki waktu yang cukup longgar, Ole diproyeksikan debut pada bulan Maret tahun depan, tepatnya saat skuad Garuda bertanding melawan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Hadirnya pemain berusia 24 tahun ini diharapkan menjadi tambahan kekuatan untuk skuad Garuda. Sedang proses naturalisasinya, ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, diharapkan nanti pas bulan Maret. Ketika lawan Australia itu sudah bisa bergabung dengan timnas, lanjutnya. Sumarji melanjutkan, saat ini Exco PSSI Arya Sinulinga yang sedang mengurus terkait berkas Ole. Dia juga masih menunggu perkembangan terbaru dan berharap sang pemain bisa hadir sesuai dengan jadwal. Kembali lagi kita akan ikuti perkembangan Ole. Saya kira teman-teman media nanti bisa mengikuti lewat Pak Arya ya. Lewat Pak Arya sejauh mana perkembangan kaitannya dengan Ole ini. Tutupnya. Bagaimana menurut kalian?